Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Aryan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang dampak berlakunya KUHP baru tahun 2026 terhadap masyarakat. Indonesia mulai menerapkan KUHP nasional pada 2 Januari 2026. KUHP baru ini merupakan bentuk pembaruan hukum pidana di Indonesia. Sebelumnya Indonesia menggunakan KUHP yang merupakan warisan dari masa kolonial. Menurut saya, pembaruan ini memang diperlukan karena perkembangan masyarakat, teknologi, dan kehidupan sosial sudah banyak berubah. Jadi, hukum juga harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Kalau kita lihat dampaknya, salah satu pihak penting adalah masyarakat harus lebih memahami hukum. Dengan adanya aturan baru, masyarakat tidak hanya mengandalkan pemahaman dari KUHP lama. Kita perlu mengetahui perbuatan apa yang dilarang, apa hak kita ketika berhadapan dengan hukum, dan bagaimana proses hukum itu berjalan. Menurut saya, hukum bukan hanya urusan polisi, jaksa, hakim, atau pengacara. Hukum juga berhubungan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena itu, informasi mengenai KUHP baru harus disampaikan dengan bahasa yang sederhana supaya bisa dipahami oleh masyarakat umum. Dampak lainnya bisa kita lihat dari penggunaan media sosial. Sekarang kita sangat mudah menyampaikan pendapat atau membagikan sesuatu kepada banyak orang. Kebebasan berpendapat tetap penting, tapi kita juga harus menghargai hak orang lain dan mengikuti aturan yang berlaku. Jadi menurut saya adanya KUHP baru bukan berarti masyarakat harus takut untuk berbicara. Justru kita harus lebih paham dan lebih bertanggung jawab menggunakan kebebasan tersebut. Selain masyarakat, aparat penegak hukum juga harus menyesuaikan diri. Polisi, jaksa, hakim, advokat, dan pihak terkait harus benar-benar memahami aturan baru. Karena perubahan hukum bukan hanya mengganti undang-undangnya, tetapi juga bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam kehidupan nyata. Selain itu, masih ada berbagai aturan lainnya yang mengatur tindak pidana. Karena itu diperlukan penyesuaian agar tidak terjadi perbedaan atau tumpang tindih dalam penerapan hukum. Namun, penerapan KUHP baru juga memiliki beberapa tantangan. Salah satunya adalah sosialisasi. Aturan hukum cukup kompleks dan tidak semua masyarakat mudah memahami bahasa hukum yang formal. Karena itu, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu menjelaskan aturan dengan bahasa yang sederhana dan memberikan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tantangan lainnya adalah memastikan aturan tersebut diterapkan secara konsisten. Kalau aturan yang sama diterapkan dengan cara yang berbeda tanpa alasan yang jelas, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap hukum. Karena itu, aparat penegak hukum harus benar-benar memahami aturan baru dan menjalankan kewenangannya secara profesional, objektif, dan bertanggung jawab. Masyarakat juga mempunyai peran dalam keberhasilan KUHP baru. Kita harus lebih kritis dalam menerima informasi tentang hukum, terutama dari media sosial. Jangan langsung percaya hanya karena sebuah informasi banyak dibagikan. Kita perlu melihat sumbernya dan memastikan kebenarannya. Sebagai mahasiswa, kita juga membantu menjelaskan informasi hukum kepada masyarakat dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Namun menurut saya berlakunya KUHP nasional pada 2 Januari 2026 merupakan langkah penting dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia. Tetapi keberhasilannya tidak hanya ditentukan isi undang-undangnya. Yang penting adalah bagaimana aturan tersebut dipahami dan diterapkan oleh masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Masyarakat harus meningkatkan kesadaran hukum, aparat harus memahami aturan baru, dan pemerintah harus memastikan sosialisasi berjalan dengan baik. Dengan begitu, KUHP baru tidak hanya menjadi pergantian aturan, tetapi bisa menjadi bagian dari upaya menciptakan hukum yang lebih adil, memberikan kepastian, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Demikian pembahasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.